Yang siap menerima firman Allah sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan social media gereja, dengan social media Bapak Gembala, baik di YouTube, di TikTok, baik di Instagram, Facebook. Saudara pasti mendapatkan banyak berkat. Puji Tuhan, TikTok Bapak Gembala sudah 120.000 followersnya. Saya pikir sudah hampir sampai. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan berbagai provinsi, bahkan berbagai negara mengikutinya. Saya sangat bersyukur, bukan karena saya ingin dikenal, tapi saya hanya rindu firman Tuhan diberitakan ke banyak orang. Nah saudara yang saya kasihi, hari ini kita di minggu terakhir kita belajar rahasia kepuasan hidup. Kita belajar rahasia kepuasan hidup. Saya berharap saudara pulang dari sini, saudara bisa merasa puas dengan hidupmu. Karena banyak orang enggak puas-puas dengan hidupnya. Mari kita belajar puas di dalam Tuhan Yesus. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita baca Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai kepada ayat 17. Mari sama-sama kita baca 1, 2, iya. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Terus ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus. Dan dilupakan dalam kota ini pun sia-sia. 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. 12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari. Terus kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. 16. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Maka nyatalah kepadaku apa? Bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Banyak orang mencari kepuasan hidup dengan jalan keliru. Akhirnya malah tidak puas yang didapat. Apa rahasia kepuasan hidup yang dapat kita pelajari dari pengkhotbah ini? Yang pertama, takut akan Allah dan tidak hidup dalam kefasikan. Takut akan Allah dan tidak hidup dalam kefasikan. Kita belajar dari pengkhotbah ini. Siapakah penulis pengkhotbah ini? Salomo saat dia usia senja. Saat dia mau mati, dia menyimpulkan bahwa di bawah matahari ini manusia siang malam bekerja tidak tidur-tidur dilihatnya. Mereka seperti mengejar angin, itu pun sia-sia. Saudara yang saya kasihi, ini adalah hikmat pembelajaran yang kita dapatkan sore ini dari Raja Salomo. Sehingga saudara, hikmat Salomo itu transfer padamu saat ini dan kepada saya. Nah saudara, kalau saya terangkan apa yang dimiliki oleh Salomo, Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 2. Coba saya akan terangkan sebentar ya. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 2.
Dan Pengkhotbah 2 ayat 7 sampai 8, saya akan baca ayat 1 sampai 2. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Jadi dia menguji kepuasan. Dia menguji kepuasan hidup manusia. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Di Pengkhotbah ini banyak kata sia-sia. Ayat 2, tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7-8, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba. Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Harta benda raja-raja. Wow, di rumahnya itu banyak emas. Dan daerah-daerah aku mencari bagiku biduan-biduan. Raja Salomo terkenal ya. Dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia yang yakni banyak gundik. Nah saudara, ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ayat 17 terakhir. Oh maaf, bukan terakhir. Di ayat yang ke pasal 2 ini ya. Ini terakhir pasal 2. Ayat 17 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bisa angin dijaring? Nah, saudara, saya terangkan. Pengkhotbah penulisnya adalah anak Raja Daud. Pasti adalah Raja Salomo. Saudara, bayangkanlah kekayaan Salomo ini luar biasa. Istrinya 700. Gundiknya 300. Pungu masude 1000. 1000. Bayangkan 1000. Masing-masing berapa anaknya aku nggak tahu. Kalau andaikan 3 anaknya maka kumpulnya semua di rumahnya berapa? 4000. 3000 kali 1000, 3000 tambah 1000 lagi. Gundik 300, istri 700, 4000. 4000 orang dikasih makan, berapa berasnya? Tanya sebelahnya yang juga tukang beras. 4000 orang dikasihnya makan, terbayang enggak? Mungkin istri yang ke-855 pun udah lupa dia siapa namanya. Engkau masih ingat mantan-mantanmu? Kalau enggak ingat lagi mungkin saking banyaknya. Tapi kalau 1-2 masih ingat. Tapi lupakan, enggak bagus. Saudara bayangkan kekayaan dia. Dia punya kerajaan, punya harta. Berarti satu hari dia ngasih makan beribu-ribu orang. Ini aja paling 250 orang. 4000 berarti bagaimana ngasih makannya. Tapi dia saking kayanya. Dia orang yang kaya di zamannya, paling kaya. Rumahnya itu banyak emas. Luar biasa kayanya. Sampai dikatakan tadi, ayat yang ke-10, apa yang dilihat matanya, kalau suka dia langsung beli. Coba dirimu pergi ke mall. Coba dirimu pergi ke mall. Apa yang dilihat matamu bisa nggak langsung bawa? Udah selera kali nih. Udah kepingin kali. Tapi belum bisa dompetmu ke situ. Uangmu nggak sanggup. Makanya saya pesankan samamu tahu diri. Udah uang pun lalit sen. Sedikit uangmu sok-sok pergi ke Sun Plaza.
nongki-nongki ke Podomoro. Cuci mata. Padahal sentuh pun gak bisa. Tahu diri. Saudara, Raja Salomo sangat kaya. Sampai apa yang dilihat matanya dia suka ambil. Istrinya bilang mungkin, papi aku mau ini, ambil. Saking kayanya semua bisa. Berarti kan kaya kali dia, gak ada larangan untuk matanya. Beberapa di antaramu kalau aku lihat pandanganmu, gagal kau beli gadget baru. Gagal kau beli handphone baru, padahal handphone udah rusak loh. Saking terbatasnya uang. Ini enggak, begitu bebasnya dia. Rumahnya begitu besar. Semua kebutuhan dia ada. Aku yakin dia sangat kaya raya. Tapi coba dia bilang, aku benci dengan kehidupan. Bahkan kalau saya ajak sama saudara, di Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 2 sampai kepada ayat yang ketiga. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Apakah gunanya manusia berusaha dari jeripayah di bawah matahari? Ayat 8. Ayat 8, sama-sama kita baca ayat 8. Pengkhotbah 1 ayat 8, sama-sama dibaca 1, 2 ya. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Telinga tidak puas mendengar, mata tidak puas. Saudara, dia sampai curhat dan jujur, dia menyimpulkan kepada kita hari ini. Supaya kita renungkan dengan baik-baik. Bahwa dia sudah menikmati seluruh keuangan yang berlimpah-limpah. Kehidupan wanita begitu banyak. Begitu banyak harta dan makanan, rumah yang besar. Tapi dia sampai satu titik yang namanya adalah hidup jenuh. Jenuh hidupnya. Hidupnya jenuh. Kemudian dikatakan adalah dia benci dengan kehidupan. Saking mungkin dia merasakan sia-sia semua di bawah matahari ini. Bekerja capek siang malam, sia-sia. Jangan salah mengerti. Apakah maksudnya yang kita kerjakan sekarang ini, sekolah, kerja, pelayanan sia-sia? Bukan. Maksud dia adalah dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Sebelumnya dulu Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat 9. Itu salah dia. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang? Oke. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi ayat ini jelas disimpulkan adalah uang tidak bisa memuaskanmu. Bahwa dikatakan di sini harta tidak bisa memuaskanmu. Mungkin engkau berkata, iyalah Pak Pendeta karena aku masih punya uang sedikit. Coba uangku 2 miliar. Atau uangku 200 juta di bank. Pasti aku puas. Ini Raja Salomo bukan hanya 2 miliar. Kayanya luar biasa. Tapi dia bilang uang gak bisa bikin puas. Harta tidak bisa bikin puas. Saya tidak tahu. Apakah engkau sekarang puas dengan hidupmu? Apakah saudara merasa puas dengan keberadaanmu sekarang? Atau saudara masih merasa belum puas, masih ada lagi? Ini bukan salah, jangan salah tafsir ya. Bukan berarti kalau saya puas enggak bisa meningkat. Bukan berarti kalau saya puas enggak bisa saya lebih lagi.
Nggak ada masalah, silakan. Tetapi yang dimaksudkan oleh pengkhotbah 12 ayat 13. Mari sama-sama, pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata, ini akhir kata, disimpulkan dia. Ini karena ditulisnya menjelang di usia tuanya. Udah mau meninggal. Udah mau meninggal. Akhirnya dibuatnya conclusion. Kesimpulan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi dia menyimpulkan adalah hanya takut pada Allah adalah kepuasan hidup. Saya nggak tahu, saudara sepuas apa sekarang kau rasakan hidupmu. Orang yang puas, ciri-cirinya adalah selalu bersyukur. Yang kedua, orang yang puas, dia selalu senang di hadirat Tuhan. Dia suka di hadirat Tuhan. Orang yang puas dia akan berkata, penebusan Tuhan Yesus oleh darahnya, oleh kasihnya, Yesus cukup bagiku. Ini orang yang puas. Tapi orang yang tidak puas, ciri-cirinya mengeluh, bersungut-sungut. Semuanya dia rasa gak puas hidupnya. Saya mengajak sore ini, ayo sama-sama belajar. Belajar puas dalam Tuhan. Saya tidak tahu berapa uangmu sekarang. Berapa uangmu di rekeningmu. Atau jangan-jangan lebih banyak pinjaman. Lebih banyak utang daripada uang yang ada. Bukan ada Pak Pendeta, minus. Ada dulu uang orang minus. Ada dulu perawat di puskesmas di mana saya kerja. Dia bilang, dokter kami belum teken udah habis. Saya bingung, kok bisa belum teken udah habis. Maksudnya udah tahu kami kemana-mana aja yang mau diteken itu. Jula-jula 2 lubang. Baru bayar uang ke Mak David pinjam kemarin. Tagihan sepeda motor sekian. Jadi yang kami teken itu pun udah minus. Ada loh orang terima gaji langsung minus. Bilang sebelahnya, ngerti gak kau masuk pendeta itu? Ngerti gak? Nah karena kalian melihat saya seperti agak cerdas gitu. Ada orang belum dia terima gaji udah habis. Utang di mana-mana. Ingat kata Alkitab, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar pengeluaran dari pemasukan. Apapun rumus keuangan harus lebih besar pemasukan dari pengeluaran. Anak-anak gadis, mulai sekarang tanamkan dalam dirimu, anak-anak muda. Semua saudara harus lebih besar pemasukan uang daripada pengeluaran. Siapapun tahu kalau lebih besar pengeluaran dari pemasukan, minus. Kalau istri gini yang kau nikahi, habis hidupmu. Walaupun kau bilang, tapi cantik dia Pak. Iya, cantik tapi lintah. Penghisap uang. Lintah kan penghisap darah, pokok penghisap uang. Uang suaminya dari dompet malam-malam diambil. Saya ajak sama saudara, kelola keuanganmu dengan baik. Coba mulai belajar, kepuasanmu hanya pada Tuhan. Jangan letakkan kepuasanmu kepada harta, kepada uang. Ada banyak orang selalu mengeluh tidak puas hidup ini, tidak puas hidup ini. Saya percaya orang yang dalam Tuhan, dia akan belajar mencukupkan diri. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup, katakan rasa cukup. Maka kalau engkau beribadah dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, ayat 8. Sama-sama baca, 1, 2 ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Coba sama-sama hafal ayat ini. Ini ayat liturgi.
bersama ketika Natal tanggal 25. 1, 2 ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bilang sebelahnya, tepuk dia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Siapa di antara saudara yang pakaiannya lebih daripada 3? Lebih dari 3? Wow. Sebagian yang ngangkat tangan, nanti jangan pulang dulu ya, nanti kita kasih. Mana tahu hanya 1, ya, sehingga bajunya itu terus. Aku ngalami loh, berat seperti itu. Akhirnya baju abangku yang kupakai. Ya untung kami gak jauh-jauh beda umurnya, jadi bajunya pinjam-pinjaman. Kayaknya gak aku aja lah, di antaramu juga ada yang pinjam-pinjaman ini. Pinjam-pinjaman, nah saudara, saya mau katakan kalau udah bajumu lebih daripada 3, itu udah lebih dari cukup. Hari Senin pakai 1. Hari Selasa, yang hari Senin cuci lagi, kering di hari Rabu. Hari Rabu masih ada stoknya. Saudara, udah hebat. Ada di antara saudara yang kurang makanan? Coba lihat kiri kanan. Body-bodinya kira kurang makanan atau lebih bagus? Termasuk pengkhotbah ini kelebihan makanan. Aduh saudara, saya yakin, ingat saudara. Makanan itu akan enak kau makan kalau penuh dengan syukur. Apapun kau makan. Makan gulamo, campur jengkol, kerupuk jange, ada indomie kuah. Udah alhamdulillah itu luar biasa. Ya apalagi dingin-dingin begini. Pasti itu langsung puas. Kepuasan sekali lagi bukan karena apa yang kau makan. Bukan karena uang, bukan oleh karena harta. Saya ajak sama saudara, buang dari mulut kita ini mengeluh. Buang dari lidah kita ini kata-kata menyalahkan. Aku hidupku begini, aku susah, aku miskin, aku gak ada apa-apanya. Semakin terpuruk hidupmu. Tapi kalau engkau berkata, terima kasih Tuhan aku bisa makan. Terima kasih Tuhan ada pakaianku. Terima kasih Tuhan aku bisa tidur. Terima kasih Tuhan aku bisa kuliah. Terima kasih Tuhan aku masih hidup. Terima kasih Tuhan aku jumpa istri yang selalu membawa bom molotov. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan aku punya suami yang selalu ngorok dan ngences. Aku bersyukur Tuhan ada tanda-tanda alarm dia masih hidup. Karena gak semua laki-laki bisa ngorok. Jadi engkau bersyukur. Cobalah engkau puas dengan hidup ini. Ada suami istri, ada istrinya selalu mengeluh tentang pernikahannya. Apa salah suamimu saya bilang? Lambat. Biasanya lambat, semua juga punya kelambatan. Apalagi penjorok. Apalagi gak rapi. Saya bilang sama dia, kalau kau dapat suami seperti itu. Ku tanya satu, selingkuh gak dia? Enggak Pak. Pernah pukul kau enggak? Enggak Pak. Ku sampaikan samamu, ku bilang. Kalau kau dapat laki-laki sekarang tidak selingkuh. Itu udah makhluk unik. Yang perlu kau pelihara. Di mana kau dapat laki-laki yang tidak mata keranjang. Tapi pengkotornya itulah Pak. Penjoroknya itu. Masih bisa kau leskan dia ke Ethiopia supaya bersih. Iya Pak, tapi dia gak rapi, gak tertib banyak kali. Pokoknya asal ku tanya, lupa. Mana kunci? Lupa. Mana payung? Lupa. Lupa terus suamiku itu. Pernah dia nampar kau? Tidak Pak. Biar kau tahu pasien-pasien saya dalam konseling. Ditampar, selingkuhannya dibawa ke rumahnya. Istrinya menyaksikan dia selingkuh dalam rumahnya. Gak 1, gak 2. Banyak. Jadi kalau kau dapat laki-laki yang sekarang ini tidak selingkuh saja. Yang setia sayang samamu. Tidak pernah memukulmu. Itu sudah alhamdulillah. Bersyukur walaupun kau lihat mukanya gak jelas. Udah bersyukurlah, itu kan pilihanmu. Kan kau yang memilih dia wajahnya begitu. Mana jauh beda itu before and after. Saya bilang syukur, jangan mengeluh kau. Pasienku banyak kali yang mau mati bunuh diri. Hanya gara-gara suaminya selingkuh. Hanya suaminya memukul dia. Gaji gak dikasih.
Ini masalah hal-hal kecil pun kau apakan, ku bilang. Sampai ku bilang, maaf Bu, gak tahu diri kita. Syukuri. Kan pilihanmu dia. Kalau itu pilihannya, terimalah risiko. Berani mencinta, berani terima risiko. Ya dengar pencinta-pencinta ulung, dengar. Kau jangan soal-soalnya mencintai, aku mencintaimu. Risiko mencintai itu pun kau terima. Ada risiko mencintai dia. Setiap yang kau pilih itu satu paket dengan risikonya. Berani memilih, berani terima risiko. Makanya buka matamu lebar-lebar melihat dia. Siapa yang kau pilih itu, jangan seperti kucing dalam karung. Jangan. Betul-betul kau lihat. Oleh karena saya mengajak semua saudara. Bersyukur. Suami juga bersyukur punya istri. Kau diapain? Merepet aja Pak. Memang begitulah makhluk halus itu. Memang begitu. Kau bilang jarang istri gak merepet. Maksud Bapak apa halus? Perasaannya halus. Bukan dia kuntilanak maksudku, halus. Makanya itulah. Cobalah kalau Bapak udah terlambat ke kantor, dia gak merepet-repet. Kan terlambat Bapak. Mau berangkat nanti naik pesawat jam 7 pagi. Bapak masih WA, udah jam 6.30. Kan untung direpetinya mulai jam 3 pagi kan. Siap. Bersyukur punya istri yang begitu. Mempercepat kecepatan. Iya. Daripada jumpa sama suami istri yang sama-sama cocok. Jam berapa berangkat? Jam 7. Iya. Jam berapa? Jam 7. Enggak berangkat pesawat udah terbang, udah tiba di Jakarta kayak gak terbang. Harus satu rudal. Aku bersyukur punya istri kayak gitu. Istriku lumayan. Cepat pakai alarm. Handphone itu terus alarm per 5 menit bunyi. Per 5 menit. Nah ini anakku satu. Per 5 menit alarmku gak pernah bunyi. Karena alarmnya sudah bunyi terus. Nanti kami sampai di mall. Makan siang, makanannya pun bunyi. Saking tertibnya lah dia. Saling melengkapi, ingat ya. Menikah itu saling mencocokkan. Jangan cari yang cocok. Cari yang tidak cocok. Tapi saling melengkapi, saling mencocokkan. Saya ajak sama saudara. Bersyukur, aku bersyukur. Aku bukan gak ada kelemahan istriku. Tapi saya bilang sama Tuhan, terima kasih. Aku puas dengan pernikahanku. Aku puas dengan gereja ini. Aku puas dengan anak-anakku. Aku puas dengan apapun sekarang aku puas. Kenapa? Karena kepuasan hanya dari takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kau lihat wajahmu di kaca, gak puas-puas kau lihat wajahmu. Makin lama pun kau lihat mukamu itu gak berubah itu. Mau gini-gini kau, gini-gini. Asal kau lihat cerminnya agak gemuk. Cerminnya kau salahkan padahal kau yang mok-mok. Kau lihat timbangan begini, marah kalau timbangannya membuat kau naik. Kok timbangan pula kau marahi. Saya mau katakan sama saudara, puas. Bersyukurlah engkau dengan tubuhmu. Yang penting hidungmu corongnya ke bawah, bersyukur. Bagaimana kalau hidungmu corongnya ke atas, kan masuk hujan. Saya ajak sama saudara, bersyukur. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, Jangan banding-bandingkan, lihat orang itulah. Wah rambutnya lurus. Ya puji Tuhan kalau rambutmu keribu. Itu kan variasi. Bayangkan kalau semua di dunia ini tinggi-tinggi semua. Tinggi-tinggi. Jemuran kain semua habis lah. Betul gak saudara? Tinggi-tinggi ya syukur. Berarti variasi hidup. Perbanyak bersyukur. Aku puas dalam Tuhan. Katakan aku puas dalam Tuhan. Amin. Harta gak bisa kau bikin puas. Uang tidak bisa bikin puas. Makanya banyak bersyukur, banyak datang pada hadirat Tuhan. Jesus enough for me. Bagi aku sekarang puasanya satu, Yesus. Enggak uang. Uangmu ada 1 miliar, ingin 2 miliar. Uangmu ada 2 miliar, ingin 10 miliar. Ada 10 miliar, ingin 1 triliun. Sampai mati nanti kau gak pernah puas dengan uang. Sekarang berapa yang di kantongmu? Kau katakan sama Tuhan, terima kasih. Berapa gaji pasanganmu?
Terima kasih. Berapa yang bisa kau makan? Terima kasih. Cobalah kau bersyukur makan apapun enak. Tapi kalau engkau mengeluh makan yang enak pun jadi gak enak. Tergantung ucapan syukur. Syukuri hidupmu. Bahagia itu gampang. Nikmati semua hidupmu. Itulah bahagia. Nikmati. Tapi banyak masalah Pak. Nikmati masalah itu. Pasti enak. Jangan tolak masalah itu. Hadapi, nikmat. Bukankah Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di balik masalahmu ada kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan adalah menikmati setiap detik hidupmu. Menikmati seluruh musim hidupmu. Ada kalanya musim banyak masalah. Ada kalanya musim banyak berkat. Nikmati setiap musim hidupmu. Saya mengajak setiap saudara mulai hari ini. Yang kedua, mengakui ketidakterbatasan. Mulai hari ini kau mulai percaya bahwa engkau terbatas, dia tidak terbatas. Tak terselami pikiran Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa orang gak kenal Tuhan kok kaya? Semuanya baik-baik, semuanya sepertinya aman, lancar. Kenapa kok anak Tuhan miskin, susah, gak ada apa-apanya? Dengar, kebahagiaan orang fasik adalah semu. Kebahagiaan orang fasik, arti fasik tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Tuhan. Kebahagiaan orang fasik seperti bayangan. Sebentar ada lalu lenyap, semu. Saya sudah jumpai orang yang punya harta uang begitu banyak masuk ke rumahnya. Banyak uangnya disimpan dalam lemari. Dia bilang, Pak dokter, uang ini gak bisa bikin aku bahagia. Waktu itu dia tensinya tinggi kali, udah hampir 200. Saya tanya, apa masalah ibu? Banyaklah itu. Uang gitu banyak dia bilang. Tapi gak bisa dia tenang. Karena kepuasan bukan dari uang dan harta. Kepuasan hanya dalam hadirat Tuhan. Lihat seorang wanita yang punya suami 5. 5 loh suaminya. Jumpa Yesus di sumur Yakub. Yang ke-6 suaminya pun suami orang lain diambilnya. Seks tidak bisa membuat puas. Dengar. Terlalu banyak anak muda terbohong. Dia berpikir seks membuat dia puas. Tidak. Sudah banyak orang yang kudengar bersaksi langsung. Aku sudah banyak menyeduri wanita, dia bilang. Dan aku tidak pernah puas. Akhirnya dia bertobat kembali ke istrinya. 10 tahun ditinggalkannya. Dia sekarang pendeta. Semua tiap malam ganti-ganti selama 10 tahun. Dengar. Suami istri. Hanya Tuhan Yesus membuat engkau puas dalam pernikahan. Seks tidak membuat puas. Satu waktu sakit istrimu. Satu waktu nanti sakit suamimu. Hidup ini terbatas. Kita ini terbatas, dia tidak terbatas. Oleh karena itu sadari, hanya dalam Tuhan Yesus engkau puas. Apa yang kau kejar sekarang? Apa yang kau pikirkan sekarang? Saya mau sampaikan, di luar Tuhan tidak ada kepuasan yang sejati. Kepuasan semu, bayangan saja. Tapi saudara, dalam Tuhan Yesus engkau menemukan kepuasan sejati. Mungkin rumahmu sederhana, uangmu secukupnya. Penampilanmu tidak sehebat orang lain. Tapi Tuhan tahu hatimu penuh kepuasan. Penuh rasa syukur. Semakin engkau bersyukur semakin diberkati Tuhan. Semakin engkau bersyukur semakin penuh dengan sukacita. Di luar sana lihat artis-artis. Lihat orang kaya, komedian-komedian. Narkoba. Mereka bilang kami terkenal, kami punya uang tapi tidak puas. Kosong. Di hati manusia bisa kosong kalau tidak ada Yesus. Saya kaya apa dirimu, sekaya apa yang kau miliki, hartamu. Tanpa Yesus, hatimu kosong. Hampa. Karena kau tidak punya tujuan hidup. Itu yang dikatakan Salomo. Di bawah kolong langit ini semuanya sia-sia. Kejar Tuhan. Cari Tuhan.
datang pada Tuhan, itulah sumber kepuasan. Bukan berarti engkau tidak semakin naik. Tapi Tuhan tahu engkau tidak meletakkan puasmu kepada gadget, kepada uang, kepada pencapaian. Pasti kau akan stres, pasti kau akan jenuh, pasti engkau akan bosan hidup ini. Dan bisa mati bunuh diri. Tapi orang yang dalam Tuhan Yesus seperti yang kurasakan sekarang. Hidupku berapi-api karena aku tahu tujuan hidup. Bukan lagi uang, bukan lagi harta, bukan lagi pencapaian. Tapi karena Tuhan Yesus ada dalam diriku. Kalau ada Tuhan Yesus ada dalam dirimu, itulah kepuasan yang sejati. Seringlah kau dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Kau akan melihat tujuan hidupmu dengan jelas. Ada banyak orang punya uang tapi kosong hidupnya. Lari ke narkoba, lari ke seks, alkohol, judi. Lama-lama dia overdosis. Mati bunuh diri. Dunia tidak tempat engkau puas. Uang tidak membuat engkau puas. Harta. Memilih jodoh jangan karena kaya. Jangan karena tampang. Tapi pilihlah karena dia takut akan Tuhan. Enggak terselami kadang-kadang. Kadang-kadang kita lihat kenapa ada orang yang takut Tuhan mati cepat. Kenapa penjahat mati lama. Kenapa orang yang takut Tuhan miskin. Kenapa pencopet koruptor kok kaya enak-enak hidup lama. Saya mau katakan. Itu adalah kebahagiaan semu. Sesaat kau lihat bahagia di ujung maut. Happy-happy dengan korupsinya. Tapi berujung kematian. Ada banyak orang kita lihat, wah dia enak, penjahat tapi lama hidupnya. Kaya, itu semu. Di dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan sejati. Ada damai sejahtera memenuhi hatimu. Ketika engkau punya masalah, engkau masih bisa tersenyum. Dan bisa berkata, terima kasih. Sehingga engkau kuat dalam Tuhan. Milikilah kepuasan hanya di dalam Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.